Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni. Ya Sayyidi wa Rabbini. Wal ahla wal awlada wal ladha amila bil wahidiyati bifadli dhil ula. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilati lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil lanama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib u'allif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, muallif sholawat wahidi ya qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan wahidiyah dan pondok pesantren Gedung Lo Al-Munadharah yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai dan segenap keluarga yang kami muliakan. Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Bapak Ibu pengurus pondok pesantren Gedung Lo Al-Munadharah yang kami hormati. Bapak Ibu Khadimul Wahidiyah DKI, DIY, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan imam-imam jamaah serta perwakilan luar negeri, Hong Kong, Makau, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, dan beberapa negara lain yang hadir yang kami hormati. Bapak Ibu panitia pelaksana Mujahadah Kubra yang kami hormati. Bapak Ibu pejabat pemerintah, sipil, TNI maupun Polri yang kami hormati. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para habaib, para ustadz, tokoh-tokoh agama yang kami muliakan. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Dalam hal memanjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya keharibaan beliau sahibi syafa'ah wa hadil umma wa kashifil humma sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'dhiman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus keharibaan beliau para kekasih Allah
ahbabillah wa awliyaillah min awwalihim ila akhirihim, khususan khasah hadrati sultanil awliya wa fi hadha zaman radhiyallahu an. Kami makmum kepada petugas yang terdahulu. Hadirin hadirat mujahidin mujahidat rahimakumullah. Setelah beliau An-Nabiyul Shadiqul Masduqul Amin Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima segala yang diperintahkan Allah terkait dengan hal urusan langit dan bumi. Ini disebutkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam matur kehariban Allah, Ya Rabbi, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa qad karramtahu ikrama wa ja'alta Ibrahim khalila wa Musa kalima wa sakharta li Dawud al-jibala wa li Sulaiman ar-riha wasyayatin wal jin wa ahyaita li Isa al-mauta fama ja'alta li ya Rabbi. Tuhanku, dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tiada nabi dan rasul yang kau utus sebelumku kecuali engkau telah memuliakan para nabi dan rasul itu semulia-mulianya. Engkau muliakan Ibrahim menjadi Khalilullah, engkau muliakan Musa sebagai Kalimullah, engkau muliakan Daud dengan izinmu menundukkan gunung-gunung, engkau muliakan Sulaiman ibnu Daud dengan izinmu menundukkan angin, jin dan syaitan, dan engkau muliakan Isa dengan izinmu mampu menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Lantas anugerah kemuliaan apa ya Allah yang kau akan anugerahkan kepadaku? Kemudian Allah Rabbul Azza wal Jalal menjawab kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad a'taituka afdal min dzalika kullihi ya Muhammad? Bukankah telah aku anugerahkan 3 hal kepadamu wahai Muhammad, afdal min dzalika kulli, yang kemuliaan itu jauh lebih utama dan mulia dari semua kemuliaan yang pernah aku berikan ke semua nabi dan rasul. Yang pertama, anni lama uzkaru illa dzukirta ma'i, tiada namaku Muhammad disebut, kata Allah, kecuali namamu juga disandingkan dalam sebutan itu dengan namaku. Dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan ketaatan secara mukhlisina kepada Allah, Allah menyandingkan nama Nabi Muhammad Rasulnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa may yuti'allaha war rasul Allahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu, selalu digandengkan. Bahkan di semua tiang-tiang arash, di semua apa yang ada di sorga Allah, di kursi, di lauh mahfuz, di mustawa, hingga di alam jabarut, di alam lahut, termaktub gandengan nama ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa inni la uzkaru illa dzukirta ma'i. Kemuliaan yang aku berikan kepadamu Muhammad tiada pernah aku berikan kepada siapapun, bahkan para nabi dan rasul yang aku utus sebelummu. Yang kedua, wa inni ja'altu sudur ummatika anajil yaqra'una al-Qur'ana dhahira. Aku jadikan Muhammad
dada-dada umatmu sebagai kitab-kitab. Dengan itu umatmu mampu menghafal, mengkaji, menelaah, mutalaah, hingga tidak hanya menjadi hafizul Quran, tapi juga beliau, para kekasih-kasih Allah dari umatmu itu, dada mereka menjadi hamilul Quran. Walam utiha umma qabl ba'da, yang tidak pernah aku berikan kepada umat sebelummu. Kemudian yang ketiga, wa inni a'taituka kanzan min kunuzi arsy la haula wala quwwata illa billah. Aku berikan kepadamu satu perbendaharaan yang sangat mulia yang aku simpan di arasku, kata Allah, yang hanya aku berikan kepadamu Muhammad, yakni la haula wala quwwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiga kemuliaan yang Allah firmankan kepada nabinya as-sadiqil masduqil amin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara substantif sebenarnya adalah tarbiyah kepada kita umatnya. Karena kemuliaan apapun yang dilakukan oleh umat, sebanyak apapun ibadah peribadatan umat, seikhlas apapun yang dilakukan oleh umat dalam hal menyembah, mengabdi kepada Allah, mengabdi dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, tidak menambah kepada kewibawaan, keagungan, kemuliaan Allah dan Rasulnya. Semua apa yang dilakukan kita sebagai umat Allah, umatnya Rasulullah, itu kembali untuk menambah kemuliaan kita, agar kita pantas untuk masuk kepada hadratullah. Hingga Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada fi mulki syai'a. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afkhari qalbi rajulin wahidin ma naqassa min mulki syai'an." Wahai umatku, kata Allah, andai kalian semua yang aku cipta, dari awal manusia pertama hingga manusia akhir nanti, sebelum rusaknya datangnya kiamat ini, juga bangsa jin sebelum jin yang pertama aku ciptakan hingga jin yang paling akhir sampai kiamat nanti, semua takwa kepadaku, semua melakukan kemuliaan peribadatan mukhlisina kepadaku, tidak menambah mazada fi mulki syai'a, tidak menambah terhadap kerajaan keagungan dan kemuliaanku, kata Allah. Sebaliknya, semuanya jin dan manusia ingkar, durhaka, maksiat kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah dan kemuliaan Rasulnya. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah yang pertama yang diberikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika nama Allah disebut pasti nama nabinya Muhammad itu disandingkan. Apa makna substantif dan pesan intrinsik dari narasi hadis ini? Bahwa kemuliaan umat terletak ketika umat betul-betul beraudiensi kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam secara bersamaan. Oleh karenanya beliau al-wa'ud fi zamanihi, yang notabene beliau sebagai mujaddid yang Allah utus setiap tahun satu orang, yakni beliau Hadratul Mukarram Mbah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu muallif sholawat wahidiyah, memilih sholawat wahidiyah dengan inti zikirnya nida ya sayyidi ya Rasulullah. Karena pada zikir nida ya sayyidi ya Rasulullah adalah pengamalan dari inni la udhkaru illa dzukirta ma'i. Kemuliaan yang pertama yang aku berikan kepada Muhammad, ketika namaku, kata Allah, disebut, namamu juga disandingkan dalam sebutan itu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, maaf, tidak ada zikir
yang di dalam zikir itu langsung ada dua-duanya ini, Allah dan Rasulnya, kecuali ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita zikir seperti yang dibimbing oleh beliau Hadratul Mukarram, pengasuh perjuangan Wahidiyah, Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, dimanapun, kapanpun, fi kulli lamhatin wa sa'atin. Bahkan tidak hanya lisan yang nida, tidak hanya anggota zahiriyah rambut hingga kaki yang nida, anggota yang melekat pada diri kita zahiran wa batinan, iltija kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, audensi kepada beliau Rasulullah dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, dimanapun kapanpun, dalam tarikan nafas, nafas keluar ke dalam, segala gerik semua indera bersamaan dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Itulah kemuliaan yang tiada pernah Allah berikan kepada makhluk, bahkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesannya adalah ketika umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hayatnya 24 jam siang dan malamnya betul-betul nida ya Sayyidi ya Rasulullah, dimanapun kapanpun, bergeraknya bahkan tidurnya tiada henti. Karena ketika seseorang telah riyadhah, melatih sungguh-sungguh membaca nida ya Sayyidi ya Rasulullah, bahkan banyak pengalaman pengamal sholawat wahidiyah tahadduts bin ni'mah, hingga tidurnya pun tetap hatinya nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka ketika ini telah diimplementasikan, ketika ini telah menjadi dari darah dagingnya, maka kemuliaan yang Allah firmankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diberikan kepada umatnya. Maka betul apa yang didawuhkan oleh beliau muallif sholawat wahidiyah Hadratul Mukarram Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, bahwa sholawat wahidiyah ini, terutama zikirnya nidanya ya Sayyidi ya Rasulullah, merupakan jembatan emas. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kemuliaan yang kedua, Allah jadikan dada-dada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab-kitab yang di dalamnya mampu memahami, tidak hanya memahami, menyerap isi kandungan pesan-pesan ilahiyah yang suci. Dan semua itu tidak akan mungkin kecuali atas jasa diutusnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Dialah Allah yang maha suci yang mengutus seorang rasul agung di tengah-tengah umat yang ummi. Tugas utamanya membacakan kitab Allah, kitab Allah yang bersifat suci, karena datangnya dari zat yang maha suci. Maka yang diutus juga adalah nabi pilihan yang suci. Maka dada yang mampu menerima pesan ilahi yang suci itu mutlak terlebih dahulu disucikan oleh hamba pilihan Allah yang suci, yang notaben juga karakteristiknya juga melekat kesucian pada dirinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas lanjutannya adalah wa yuzakkihim, menyucikan dada, menyucikan hati, menyucikan jiwanya umat. Ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum para nabi sebelum Nabi Muhammad. Kata Allah, wa inni lam u'tiha qabla, tidak pernah aku berikan kepada umat sebelum umatmu wahai Muhammad, untuk melakukan penyucian. Banyak metode, karena beliau Rasulullah SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, tetapi perjuangan estafet, perjuangan untuk tatmimu imanil ummah, menyempurnakan iman umat, tetap berkelanjutan, sustainable, berlanjut, dilanjutkan oleh para sultanil awliya fi kulli zaman.
ada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ada Syekh Ahmad Tijani, ada Syekh Ar-Rifai, ada Syekh Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, ada Syekh Abdullah ibn Alaihi Al-Haddad, ada Syekh Abdul Hasan Asyadali, dan beliau-beliau para sultan aulia fi kulli zaman yang pangkat ini bukan dari manusia, tetapi karena ini adalah perjalanan rohania, maka pangkat dan stempel kewalian sebagai sultanul aulia ini juga langsung didapat, karena ini adalah otoritas Allah untuk siapa Allah akan mengangkatnya. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, amalannya sama, bacaannya persis sama, tetapi pemimpinnya yang tidak sama. Sebenarnya kalau kita membuka basirah, siapa yang sebenarnya hak untuk memimpin perjuangan ini, Allah sudah menunjukkan secara terang benderang, baik itu yaqadatan yang Allah tunjukkan kepada para pengamal, bahkan non pengamal, bahwa saat ini yang diangkat sebagai warisun nubuwah, pewaris pelanjut naibu Rasulillah, beliau Hadratul Mukarram, maaf Kanjeng Romo panjenengan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Maka mimpi kalau menginginkan sebuah ummah marhumah, ummah mardiyah secara global, kalau tidak nyambung kepada naibu Rasulillah, karena yang mampu menerima pancaran ilahiyah secara sempurna hanya qalbun nubuwah, dan qalbun nubuwah memancarkannya kepada qalbul ghaus. Ja'altu sudur ummatika anajila yaqra'unal Qur'ana dhahira. Yang ketiga adalah Allah memberikan perbendaharaan langsung yang sangat berharga di perbendaharaan arasy-Nya Allah. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah tidak hanya lafziyah, tidak hanya bacaan-bacaan lafaz, tapi kandungan la ilaha illallah yang dalam perjuangan wahidiyah disimplifikasi menjadi sebuah terma yang mudah diucapkan, yakni ilmu billah. Ilmu billah adalah perbendaharaan yang sangat indah, yang sangat mulia, yang tiada pernah Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. A'taituka kanzan min kunuzi arsy. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Percuma kita melakukan peribadatan, percuma kita melakukan apapun yang kita anggap itu sebagai sebuah bentuk khidmah kita, penyembahan kita kepada Allah, kalau di dalamnya tidak ada billah. Dalam Al-Quran jelas Allah menyebutkan, menegaskan bahwa walaqad uhiya ilaika wa minal ladzina min qablika, Muhammad, telah aku wahyukan kepadamu, wa minal ladzina min qablika, dan kepada para nabi dan rasul sebelummu, la in asyrakta, jika dalam perbuatan amali apapun yang kau lakukan, bahkan peribadatan sekalipun, la in asyrakta, di dalam amaliyah itu ada syirik, ada pengakuan dirinya yang mampu, dirinya yang mempunyai kehendak, dirinya yang punya kekuatan, padahal semuanya la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Allah? La yahbatanna, sia-sia semua apa yang engkau lakukan itu. Dan yang lebih miris lagi adalah lanjutan dari firman Allah ini, wala takunanna minal khasirin. Tidak hanya sia-sia. Kalau sia-sia adalah kita dengan modal 1 juta tidak punya untung, tetapi masih modal itu kembali, itu sia-sia pekerjaan bisnis kita. Tetapi yang lanjutan ayat ini adalah wala takunanna minal khasirin. Kalau dalam amaliyahmu itu ada syirik, engkau sungguh berada dalam kerugian yang besar. Maka konsepsi untuk menjadikan pribadi yang muttaqin, lebih-lebih dalam konteks kita sebagai khadimul wahidiyah, maka 3 ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang Allah firmankan, karena ini adalah hadis qudsi,
Jangan pernah kita lalaikan hati ini, maka selalu hati ini nida ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Apalagi khadimul wahidiyah, beliau Hadratul Mukarram, pengasuh perjuangan wahidiyah, guru rohani kita Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, ketika melantik para khadimul wahidiyah se-Jawa Timur di masjid ini, insyaallah ketika itu bulan suci Ramadan, beliau menerangkan sambil beliau menangis, Bapak Ibu sekalian, dengan mengurai makna khadimul wahidiyah. Khadimul wahidiyah, pelayannya al-wahid. Siapa al-wahid itu? Allah yang suci. Kita diberi identitas, kita diberi label khadimul wahidiyah, pelayan zat yang maha suci, sementara kita masih bergelimang dengan dosa seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Label ini terlalu mewah kepada kita, bahkan label khadimul wahidiyah tidak pantas untuk kita yang berlumur dosa, Bapak Ibu sekalian. Tapi oleh Rauf Rahim wawthu hadzal zaman radhiyallahu an, identitas khadimul wahidiyah, label suci khadimul wahidiyah tetap saja diberikan kepada kita para khadimul wahidiyah. Maka jangan pernah tambah kezaliman ini dengan memutus mata rantai pancaran nur-nur ilahiyah, nur-nur syafaat dari beliau Rasulullah yang mancar dari hatinya al-Wa'uth. Kita putus dengan kita gelap gulitakan hati kita sebagai khadimul wahidiyah di daerah kita masing-masing. Kalau masyarakat sekeliling kita belum sadar-sadar untuk fafirru ilallah, jangan-jangan kita memutus pancaran nur ilahiyah dengan kita bergelimang, dengan kita selalu melakukan dosa maksiat kepada Allah. Mari kita taubat ini malam ini seperti tadi sambutan pengamal. Mari ajang mujahadah kubro, lebih-lebih gelombang pertama ini yang menentukan hasil atau tidaknya gelombang setelahnya hingga malam Senin nanti. Mari semuanya akui kesalahan kita, akui dosa kita, terutama dosa kita kepada mursyidina, kepada guru rohani kita Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Semua para wali, semua para ahli hikmah mengatakan dosa kepada Allah, apakah itu tidak melakukan kewajiban? Yang kedua, apakah kita melanggar larangan? Itu masih sangat pintunya lebar untuk Allah maafkan, karena Allah itu Ghafur Rahim Qabilut Taub. Tapi dosa durhaka kepada guru, la taubatalah, tidak ada taubatnya, Bapak Ibu sekalian. Dosa kepada guru tidak ada, la taubatalah. Maka hanya dengan merintih menangis kepada beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, kita akan dimaafkan dan tetap akan dicatat dalam rombongan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an, karena beliau adalah mir'atul wujud. Nanti setelah beliau berangkat ke arena ini, Sultanul Aulia itu adalah mir'atul wujud, Bapak Ibu sekalian. Suatu malam dalam sebuah kitab Asy-Sya'rani menerangkan, Syekh Abu Yazid Al-Bustami muridnya pernah matur ke beliau, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ya Syekh, ra'aitu wajhaka hadhihi al-laila wajha khinzirin. Guru, aku malam ini, maaf guru, melihat wajahmu adalah wajah khinzir, babi hutan, guru. Apa jawaban sang guru Sultanul Aulia fi zamani Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada sang murid? Shaddaqta ya waladi, engkau benar anakku, apa yang kau lihat itu tidak salah anakku. Fa inni mir'atul wujud, ketahuilah wahai murid dan anakku, semua Sultanul Aulia termasuk aku ini, kata Syekh Abu Yazid, adalah kaca semua yang maujud, yang ada di jagat semesta ini. Fara'aita wajhaka fiyya fahasibta annaka ana, engkau melihat, sebenarnya yang kau lihat adalah wajah
batiniahmu sendiri yang kau lihat di wajahku, karena aku adalah cermin. Fahasibta annaka ana, dan engkau menyangka yang kau lihat sebenarnya adalah aku, karena itu adalah pada wajahku. Tidak, wahai anakku, yang kau lihat adalah cermin wajah batiniahmu. Wahai anakku, bersihkan jiwamu min sifatil khanaziri. Bersihkan sekarang. Taubatlah, istighfarlah, sholawatlah kepada Rasulullah saat ini juga. Kemudian sang murid diam membaca apa yang diperintahkan oleh sang guru. Kemudian sang guru kemudian berucap lagi, wanzur, lihatlah kembali wajahku, tajidhu ghaira khinzirin, engkau tidak akan lagi melihat wajahku adalah wajah khinzir, karena engkau telah taubat kepada Allah, dan taubatmu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak karena aku yang mendampingimu untuk memohonkan ampunan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, di arena mujahadah kubra gelombang pertama ini, jangan pernah mengira sholawat kita, tangisan kita, jeritan kita yang membuat arasnya Allah bergetar. Semua ini karena Hadratul Mukarram yang mendampingi kita, Bapak Ibu sekalian. Cobalah lihat Bapak Ibu sekalian, ayo lihat, ayo konsentrasi fokus kita, tanggalkan yang lain. Kata Ibnu Athaillah, farghi qalbaka, kosongkan hati kalian. Penuang minuman itu akan menuangkan minumannya kepada gelas yang kosong. Gelas yang penuh tidak akan pernah dituangi lagi tuangan minuman. Kosongkan hati kita saat ini Bapak Ibu sekalian, kosongkan dari ma'asi wallah, kosongkan dari cinta kepada Allah. Cinta dalam hati ini ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah hadzal zaman radhiyallahu anhu. Lakukan saat ini, tidak ada yang memikirkan belakang depannya, samping kanannya, samping kirinya. Nafsi. Kosongkan hati ini. Yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Seketika waktu ini juga Allah akan menuangkan tuangan ma'arifullah dan asrarullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menuangkan kepada gelas hati kita yang telah kosong ini dengan tuangan air syafaat. Hadratul Mukarram wa hadzal zaman radhiyallahu an akan menuangkan air nadrah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita menangis menjerit panggil Rasulullah. Semoga kita dicatat dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal lana wa aslahu wa ruhahu adrik faqad zalamtu abadan wa rabbin wa laysa li ya sayyidi siwak fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi. Mari lihat wajah kita masing-masing Bapak Ibu. Jangan lupa anak-anak kita yang di rumah, suami kita, istri kita, keluarga kita, ibu dan anak-anak kita, orang tua kita. Mari matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua ini adalah keluarga kami ya Rasulullah. Kami di sini didampingi oleh naib panjenengan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an. Kami hakul yakin Allah akan memberikan ampunan kepada kami. Tetapi bagaimana anak-anak kami ya Rasulullah? Anak yang kami kandung 9 bulan wahnan ala wahnin, anak yang kami lahirkan, anak-anak yang kami besarkan ya Rasulullah, orang tua kami yang ada di kubur ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mari menjerit Ibu, panggil Rasulullah. Sejatinya Rasulullah sejak maghrib tadi bergandengan tangan dengan Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an.
Terkadang Hadratul Mukarram melihat salah satu pengamal yang hadir di mujahadah majlis suci ini masih main-main, hatinya kosong dari zikrullah, hatinya kosong dari nidaya Sayyidi ya Rasulullah. Menetes air mata Hadratul Mukarram Kanjeng Romo radhiyallahu an. Tidak ada di dunia yang ihtimamnya, fokus perhatiannya hanya untuk kemaslahatan umat melebihi dari Sultanul Aulia fi hadzal zaman radhiyallahu an. Ya ayyuhal ghaus, menjeritlah Bapak Ibu sekalian, senyampang kita masih diberi sehat oleh Allah, senyampang kita ada duduk di majlis mujahadah ini, pusaran energi syafaat, pusaran energi nadroh ada di mujahadah kubro, ada di gedong lo ini Bapak Ibu sekalian. Aras Allah bergetar, aras dan kursi Allah bergetar. Ihtazzal arsyu taraba wastibsyara. Ya Sayyidi ya ayyuhal ghaus, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Ayo. Beliau sering dawuh, bawa anak-anak kalian walaupun masih dalam gendongan, karena aku dawuh Kanjeng Romo yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau Sultan Aulia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Salam Ibn Mashis, tidak akan aku masuk ke surga Allah sebelum santri-santriku semuanya bersamaan denganku masuk ke surga Allah. Begitu juga dengan Sultanul Aulia fi hadzal zaman radhiyallahu an. Ya Sayyidi, jangan-jangan kita dicoret oleh beliau, jasad kita yang duduk, tapi catatan beliau tidak ada nama kita, tidak ada nama kita. Ada satu pengamal yang kemudian dibuka basirahnya oleh Allah. Hadratul Mukarram berjalan, kemudian Hadratul Mukarram dawuh, lihatlah pengamal-pengamal itu dan orang-orang umum itu yang menyambutku dengan ngapurancang. Kemudian pengamal itu menoleh, ternyata yang berdiri ngapurancang itu bermacam-macam. Memang bawahnya kakinya manusia, tapi atasnya ada atas kuda, ada babi, ada anjing, ada kera Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau Hadratul Mukarram mohon kepada Allah, ya Allah, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Maka seketika ada nurullah yang turun, yang berubah, kemudian semuanya berubah menjadi manusia abadi kembali. Ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghawth hadzal zaman. Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu, an-nadhra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi